Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala Bapak Ibu yang rahmatullah, maaf saya tidak menyebut satu-satu, bukan waktu kan saya cuma sampai jam 8 menghemat waktu. Pertama, mari kita bersyukur alhamdulillah hari ini kita bisa hadir dalam kegiatan perserikatan. Mudah-mudahan kehadiran kita ini benar-benar akan bisa menggerakkan roda organisasi. Sebab salah satu ciri adanya organisasi adalah adanya gerakan itu sendiri, bukan sekedar label. Kalau administrasi itu kan mendokumentasikan, namun yang penting adalah gerakannya, kegiatannya. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umat, insya Allah termasuk kita semua. Selama kita konsekuen dalam menegakkan citra sebagai warga Muhammadiyah. Baik, ini sudah ada catatan sedikit. Kita mencoba untuk muhasabah. Kita yang mengaku sebagai orang Muhammadiyah, sebagai warga Muhammadiyah, itu harus benar belum begitu. Sebab jujur saja keberadaan warga Muhammadiyah itu kan dari beberapa jalur. Ada yang memang keturunan orang Muhammadiyah dan mau mempelajari Muhammadiyah sehingga menjadi kader benar-benar. Ada yang kebetulan terbawa renzon, pasangannya orang Muhammadiyah utawa mapan yang lingkungan orang Muhammadiyah. Kan itu. Sehingga kalau Pak Sekjen PP itu kan Pak Profesor Mokti itu kan mengatakan bahwa ada 4 model, ya kan? Ada Muhammad Dinu, contoh aja. Baik, kita nggak usah sampai sana. Insya Allah seluruh yang hadir, baik Bapak sebagai warga Muhammadiyah maupun Ibu Asia, ini orang-orang Muhammadiyah militan, insya Allah. Begitupun kita perlu sekali waktu menengok atau berkaca kiri kalau orang-orang Melayu mengatakan muhasabah. Sudah benarkah kita dalam bermuhammadiyah? Ini memang perlu. Satu pesan yang perlu kita renungkan, pesan Pak AL. Kita tahu Pak AL itu kader militan. Sebab beliau begitu tamat mualimin langsung dibelung di Bengkulu waktu itu. Bahkan beliau yang membuat sejarah waktu menghadiri muktamar di Medan tahun 58. Itu membawa rombongan bersepeda dari Bengkulu ke Medan. Bayangkan zaman itu masih begitu kuat semangatnya, luar biasa. Dan dia ditugaskan di lingkungan yang belum paham Muhammadiyah, tapi beliau sukses. Dan dia menjadi ketua pimpinan besar Muhammadiyah paling lama, 22 tahun, luar biasa. Padahal di masa beliau itu gempuran ideologi tidak ringan. Waktu itu diberlakukan asas tunggal, tapi berkat kepiawaian beliau selamat Muhammadiyah, tidak terbawa rintang. Baik, pesan beliau apa katanya? Jangan buru-buru kamu menjadi anggota Muhammadiyah. Kenapa? Karena bermuhammadiyah atau menjadi orang Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah itu diibaratkan oleh beliau kayak gini, wong legan boleh ngomongan, wong nganggur boleh. Jadi orang legan itu kan orang yang nggak punya beban banyak, anak lajang misalnya. Aku terus mau anak angkat karena tanya banyak kerepotan yang harus dia legan boleh ngomong atau nganggur boleh gawe. Jadi memang bergabung dalam Muhammadiyah itu tahu banyak mencari beban, mencari tanggung jawab. Semua sekarang ini banyak sekali orang yang
ingin masuk atau ingin jadi anggota Muhammadiyah, malah kadang-kadang buru-buru nek saged setengah bulan iki katean penegak. Iya kan? Ngapa anggo kamar gawe. Lagi boleh jalan dari itu. Bukan seperti yang dimaksud. Baik, kami yakin bahwa Bapak Ibu sekalian ini dari warga Muhammadiyah maupun Aisyah adalah dengan nawa itu yang benar. Memang niatnya sudah menyediakan diri bergabung dalam perserikatan Muhammadiyah itu. Nah untuk itu mari kita pahami ABC-nya Muhammadiyah. Apa itu Muhammadiyah? Menurut bahasa adalah umat pengikut Nabi Muhammad. Sebenarnya setiap orang yang sudah mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah secara harfiah mereka adalah umat pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Tapi hakikatnya bagaimana? Yang sebenarnya bagaimana? Apakah sekedar mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah termasuk di dalam umat Rasulullah yang benar? Ya. Kenapa demikian? Karena dalam surat Fatihah Muhammadur Rasulullah waladina ma'hu asyidda 'alal kufar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujada, ya kan? Karakteristik atau ciri umat beliau yang generasi awal itu punya prinsip, punya pendirian. Asyidda 'alal kufar, dia punya sikap tegas berhadapan dengan orang-orang kafir, dan mereka ruhama bainahum, sangat akrab, sangat loyal dengan sesama orang mukmin, sesama orang yang Islam. Sementara kan banyak sekarang kita temukan kalau orang Islam malah cek kira-kira, ya kan? Itu pengajian bagi karena nggak jalan. Nek kalau orang luar Islam malah bukan. Apa itu juga umat Muhammad? Ingat, Quran itu yang bukan asyidda 'alal kufar ruhama bainahum. Orang-orang yang menyertai Rasulullah itu waladzina ma'ahu, yang beserta Rasulullah, asyidda 'alal kufar ruhama bainahum. Mari kita tanya diri kita masing-masing. Dengan sikap orang kafir, sikap dia, baik pola pikirnya maupun pola hidupnya, itu kita harus anti. Nek pancen kita ingin menjadi umat Nabi. Jadi memang terutama dalam akidah itu nggak ada toleransi. Makanya kalau kemarin benar-benar terjadi, ya kan, apa? Pada di Istiqlal Natal bersama, ya kan? Sampai orang Islam menyanyikan lagu rock, itu kepiye gitu? Rasa dijawab nih dipikir. Nek coro Nabi, nek kue beruh barang maksiat dicegah, ya. Jika roh itu mengkarobal, yuwayi berarti itu. Kalau kamu punya kuasa, gunakan kuasamu. Stop tidak benar. Atau kalau nggak punya kuasa, dengan lisanmu, paling tidak kita harus menutup mencela. Atau paling minim membentengi diri. Itu agama selemah-lemahnya iman. Baik. Jadi mari kita tanya kita masing-masing. Adakah sikap dalam diri tadi? Asyidda 'alal kufar dan ruhama bainahum. Jadi sesama muslim itu benar-benar kal jasadul wahid. Seperti badannya satu. Kita sadar ya. Kalau kita kesandung jempol kaki yang berdarah, yang keluar sing metu luwe apa? Dengkule apa mripate? Sing muni aduh apa nih? Lambine apa ya? Iya. Sementara apakah kita sudah punya perasaan seperti ya enggak usah dalam skop yang luas, skop kecil. Kalau misalnya ranting, apakah sudah ada kepedulian seperti itu? Rasa satu badan.
ruhamah itu saling berkasih sayang. Nah kalau enggak berkasih sayang tidak saling mencela, tidak saling menjatuhkan, tidak saling, tapi ada yang saling menghargai, saling mendukung, saling mengisi, kan begitu. Baik. Nah sementara B menurut istilah Muhammadiyah itu adalah nama dari suatu organisasi atau perserikatan. Jadi kita ini berorganisasi atau berserikat di dalam Muhammadiyah. Yang namanya organisasi itu adalah kelompok atau bagian-bagian yang mereka bergerak mengarah pada satu tujuan. Itu makanya kalau memang organisasi harus ada gerakan. Kalau tidak ada gerakan, namanya cuma stempel, label. Nah kadang-kadang kita dengan gagah nempelin, ya kan, Jamaah Muhammadiyah, tapi kegiatannya nggak ada, saya ngomong prakati. Nah itu bukan organisasi. Apalagi perserikatan, bisa kan persekutuan, ya kan, kelompok. Yang maksud berkelompok adalah untuk bergerak, bukan sekedar uyuh-uyuhan. Bergerak itu apa? Untuk mencapai maksud dan tujuannya sendiri. Dan kita tahu bahwa Perserikatan Muhammadiyah ini didirikan pada tanggal 8 Dzulhijjah. Dzulhijjah adalah bulan yang agung dan dipilih tanggal 8 itu mengingatkan pada kita. Tanggal 8 Dzulhijjah itu apa? Hari Tarwiyah. Hari di mana orang yang menunaikan ibadah haji melakukan persiapan secara puncak dan itu baru awal kegiatan haji. Kan tanggal 8 Dzulhijjah atau hari Tarwiyah itu setelah zuhur mereka sudah berbondong-bondong. Ada yang menuju ke Mina, ada yang menuju ke Arafah. Jadi bermuhammadiyah itu berarti memang sudah mempersiapkan diri. Untuk apa? Untuk bergerak menunaikan tugas suci. Jadi milihnya tanggal 8 itu kan orang kok mewakon. Ya kan? Nek mestinya kan udah tanggal 10 agung kan gitu. Tapi tidak. Dipilihnya tanggal 8 hari Tarwiyah. Mengingatkan pada kita bahwa mereka yang bergabung dalam Perserikatan Muhammadiyah berarti sudah mempersiapkan diri untuk melakukan perjuangan agung seperti orang yang menunaikan ibadah haji. Ya kan? Kita tahu puncak haji adalah Arafah, ya kan? Nah, tanggal 8 sampai itu menuju ke sana, menuju puncak ibadah haji. Nah, kita pun bermuhammadiyah ini adalah mempersiapkan diri untuk menuju amalan puncak. Apa itu? Nah, nanti tugas pokok Muhammadiyah. Baik. Maka bermuhammadiyah itu artinya kita berhimpun atau berserikat untuk bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan yang sudah disepakati. Kapan bisa dilakukan kerjasama? Pertama, kalau memang ada kesamaan karakter dan ada kesamaan faham. Nek sing siji arep nek wates, sing siji arep klaten. Kira-kira iso kerjasama kok? Ya ora mungkin. Sing siji kepengin numpak vario, sing siji kepengin numpak sepeda, ya ora iso kerjasama. Jadi nggak sepeda. Oleh karena itu tidak benar atau tidak betul kalau sekiranya orang bermuhammadiyah yang sekelanya intelligent bergabung dalam Muhammadiyah adalah untuk bekerja sama, bukan sama-sama bekerja. Nek sama-sama bekerja itu maling ya bekerja, hansip ya bekerja. Ya, sama-sama bekerja. Bakul ya bekerja, pegawai ya bekerja, nih beda. Maka kalau kerjasama itu masih ada kesamaan apa yang harus dikerjakan. Cuma mungkin tingkat bebannya berbeda. Baik. Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Muhammadiyah sudah dirumuskan dalam anggaran dasar.
insya Allah semua sudah apa. Neng paham ora lain masalahnya. Mari kita tanya diri kita masing-masing. Dan sebagai orang Muhammadiyah atau anggota Muhammadiyah, paling orang dunia apa tentang maksud dan tujuan itu, meskipun dalam rumusan. Syukur bisa paham betul dalam makna yang terkandung dalam rumusan sendiri. Baik. D. Untuk mewujudkan organisasi yang kuat dan solid serta kerjasama yang kompak, searah tujuan dan juga saling menguatkan, maka disyaratkan bagi anggota Muhammadiyah itu dalam rangka rumah tangga. Syaratnya apa? Ada berapa itu? Ada 5. Jadi ada kesamaan karakter di antara anggota Muhammadiyah itu sehingga mudah kerjasama. Ya kan? Dalam kelompok yang homogen tentu akan lebih cepat terwujudnya kerjasama. Tak ubahnya orang mau sholat jamaah karena niatnya sama dan pemahamannya sama, sehingga mudah sekali dikomando, mudah sekali digerakkan. Pernah kan di YouTube ada orang Barat itu ingin melihat bagaimana umat Islam itu dalam bergerak. Melihat dia di Masjidil Haram, lihat dari jauh, ditanya dia, kira-kira untuk menata orang sekian itu supaya rapi berapa jam kalau menurut Anda? Dia hitung, wah paling enggak seminggu katanya. Sementara dengan konsep Islam berapa menit kau mati? Kenapa? Ada kesamaan. Intinya kelompok yang umum. Nah, Muhammadiyah pun membuat kerangka yang seperti itu sehingga supaya nanti bisa bergerak dengan cepat, solid. Nah, syarat-syarat inilah yang mestinya harus kita renungkan bersama. Ya. Pertama, BNI kenapa? Ini kan sifatnya nasional. Maka organisasi Muhammadiyah di luar negeri itu kan cabang jauh, tetap anggotanya juga mayoritas warga negara. Kalau warga negara asing bisa ada nanti diatur dalam aturan rumah tangga sebagai warga kehormatan. Nah, yang kedua, umur 17 tahun artinya sudah balik. Sing jenenge wong balik kuwi iso mbedakake lan iso menentukan pilihan dan mampu bertanggung jawab atas pilihannya. Nah, ini nganggo boleh gawean jalur kartu anggota Muhammadiyah ning ora gelem nang bapak tanggung jawab tentang ayo enggak bener. Ono pengajian Muhammadiyah diundang ora teko. Kon diundang ora gelem apa meneh nang lega. Maka diundang suku barang. Iya. Suku kena mungkin. Jadi kedewasaan berpikir ini bukan sekedar jumlah 17, tapi kedewasaan, kemampuan untuk memilih dan menentukan sikap dengan pilihan sendiri. Atau belum 17 tahun tapi sudah nikah. Wong nek wis nikah dianggap dewasa, mampu tanggung jawab. Tapi bukan nikah yang paksaan ya. Baik. Kemudian yang ketiga, setuju dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah ini yang kebanyakan ngerti ora ning mergo butuh golek gawean dinaikkan anggota Muhammad. Perlu dipahami. Makanya sebenarnya perlu diadakan macam training singkat para calon anggota itu, ya kan? Untuk supaya paham, kowe gabung ning ini induk dua aneh ngono. Biar tidak keliru orang seperti aneh waktu ning numpak bis sing arah ngetan, jangan sampai seperti itu. Nanti repot sopire. Ya kan? Baik. Nah, kemudian yang keempat ini penting sekali. Bersedia mendukung dan merasakan usaha-usaha Muhammadiyah. Ini yang kebanyakan mergo tujuannya ya ora paham. Dengan usahanya juga kadang suloyo mana. Tujuannya Muhammadiyah memberantas TBC, ning dhek malah menjadi penggerak TBC. Saya belum lama
bulan di daerah Sleman, bukan di sini. Ini kan bukan Sleman. Itu ada kader Muhammadiyah sampai dikuliahkan S1 di UMS. Setelah selesai, ternyata malah bergabung dengan Roes yang geraknya nyadra, tahlilan. Itu kan enggak benar. Ada, tapi bukan di sini. Di wilayah Sleman. Ini apa-apa. Nah, adapun usaha-usaha Muhammadiyah harus ditentukan secara global dalam mengendarasi, ya kan? Nah, sekarang usaha Muhammadiyah itu sudah luas sekali, bukan hanya bidang keagamaan, kemasyarakatan, sosial, kesehatan juga, tapi sudah luas sekali. Ya, sudah luas sekali. Sampai terakhir Muhammadiyah kan mengirim utusan untuk menjadi pembela RRT, Resorium CS. Ya kan, menugaskan untuk menjadi pembela RRT, Resorium CS. Kan sudah merambah ke bidang yang sangat luas. Oleh karena itu kita tinggal tanya kepada diri kita masing-masing. Aku kemampuanku dalam bidang apa, seberapa? Ya kan? Mestinya begitu. Loh kok aku bisa nggerakkan UKM misalnya. Wah aku senang bakul. Ya sudah tinggal lapor saja pada ketua pimpinan setempat. Aku senang bakul. Ayo dari diarahkan ke ketua dikelompokkan kancane sing seneng bakul kesulitan itu. Nek kurang modal digureki, nek kurang apa sasaran pemasarannya di macam-macam. Cuma kadang-kadang kita ini orang jauh kemampuan itu apa? Satu contoh yang mudah kaitannya dengan riwayat. Misalnya diselenggarakan majelis taklim, itu kan memunculkan satu gurunya, dua muridnya, tiga pendengarnya, ya kan? Makanya sampai ada Iwan mengatakan kun alimah, au muta'alimah, au mustamina, walatakun robi'an. Jadilah kamu sebagai pengajarnya atau orang yang belajar dengan serius, tuh catatan dan nyatakan yang menguatkan orang kok. Jadi ini ngaji ini kalau gerumpi bukan. Ini kan kadang-kadang tapi bagi sini ngaji sekular gamblek, sekunus serius karung aja. Kun alimah, jadi guru. Atau mustahil paling orang pendengar mula ngurung apa banyak orang ngurung apa orang walau takut lo pecahan dari golongan keempat. Jadi kita dalam bermuamalah itu harus punya andil isamu apa nih konsul jadi penonton isamu ya misalnya ada masjid itu kalau dimakmurkan dia caranya supaya makmur. Orang yang diapi-api. Memang itu kan digunakan untuk jamaah sholat, untuk taklim, untuk membangun masyarakat wah aku orang di modal kok, aku ini modalnya dari gol. Ayo, aku sing tukang nyapu. Paling tidak begitu. Kalau aku jadi penonton tok, mengistilahkan modul, belajar modul. Ya, pokok dicacat nih, tidak nih. Kue yang bilang kok, yang bosan kita pikir. Ya. Baik, kemudian nah ini yang kelima, mendaftarkan diri dan membayar uang kafar. Menurut anggaran rumah tangga kita ini sebagai anggota itu harus punya andil untuk kepentingan organisasi. Bahkan nanti diatur uang iuran. Nek kurang laku kabeh, sing salah sapa ya kabeh. Sing anggotane ya salah sebab orang aktif, pengurusnya ya saya kira kober. Ya kan? Monggo itu sebenarnya menjadi hak atau menjadi hak daripada masing-masing ketika pimpinan untuk menentukan iurannya piro per bulan piro sistem rono piro kan sudah diatur di dalam Pak. Ya alhamdulillah senajan iuran laku, dan insya Allah kegiatan tetap
laku sebagai orang donatur. Nah, sebenarnya donatur yang insidental itu tujuannya orang setijak. Bapak, kegiatan organisasi itu kan perlu dana, ya kan? Perlu fasilitas. Nah, saya kira fasilitasnya kebetulan numpang aja, ini kan numpang. Baik, ini persyaratan ini dicantumkan secara resmi untuk dipenuhi supaya Pak, kita punya anggota yang solid, searah, senafas, kan gitu. Seperti tadi, keinginan orang mau sholat jamaah di Masjidil Haram itu kadang hampir 2 juta, tapi karena sudah searah, setujuan, cukup hanya sholat, ayat falah, jaga mandu ditinggal, ya kan? Begitu Allah Akbar, orang masih ngedek, kan gitu. Kalau kita ini mungkin anggota second siji di perintah, tapi bukan di sini. Baik, kemarin kita pahami bersama lagi rumusan tentang maksud dan tujuan Muhammadiyah. Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal kecuali yang lupa. Dalam Undang-Undang Dasar pasal 6 kan maksud dan tujuan Muhammadiyah itu adalah menegakkan hingga tujuan masyarakat Islam yang sebenar. Menegakkan, ini bukan menggerakkan. Ini lagi ngoreksi, lagi ngecek keliru, saya ngoreksi ya keliru. Tapi ini lagi ngoreksi aku gak sama tahu kan. Menegakkan. Apa yang dimaksud menegakkan? Membuat agar lagi ini tak koreksi kok. Lagi ngecek perlindungan itu masyarakat. Menegakkan. Yes, salah. Membuat agar aturan Islam bisa tegak. Caranya bagaimana? Diamalkan. Aturan itu antara perintah dan larangan. Nek perintah yo tandang dan larangan tinggal itu baru tegak aturan Islam. Menegakkan sholat artinya apa? Syarat rukun sholat dipenuhi. Ya kan? Menegakkan keadilan, ya berlaku adil. Orang kok main ditulis. Ya. Jadi kita semua sebagai warga Muhammadiyah itu punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk agar aturan Islam ini bisa tegak. Di mana? Dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat. Yang mana? Yang menyeluruh, karena Islam itu kafah. Insya Allah akidah, wes sadate podo. Le sholat yo 5 kali sehari semalam. Orang mau sih kalau luas rokaat, apa itu rokaat? Ya kan? Tapi Islam itu kan bukan sekedar akidah dan ibadah, tapi Islam itu akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Nah itu semua yang harus ditegakkan. Ya meskipun labelnya mungkin tidak pakai slogan-slogan Islam, tapi paling tidak roh Islam. Satu contoh misalnya, kita kan sering nulis yang mesin yang masalah an-nadhafatu minal iman, dan kebersihan daripada bagian dari beriman. Orang tulisannya kalau apa sih penting bersih betul. Musola, masjid, sekolahan, ya, terus licin. Itu namanya sudah menegakkan. Atau kita berlaku jujur, meskipun tidak ada pengawasan dari KPK misalnya. Itu kan sudah menegakkan nilai-nilai ajaran agama Islam. Menegakkan itu begitu maksudnya. Ada penunjuk ini dalam menjadikan aturan Islam sebagai undang-undang yang paling tinggi di atas segalanya. Kan ada gradasi susunan atau susunan undang-undang di Indonesia paling tinggi atas silakan terus. Nah, Islam dan dijadikan undang-undang tertinggi sebagai sumber hukum dalam kehidupan warga Muhammadiyah khususnya dan umat manusia pada umumnya. Nah sekarang kita terperangkap dari segi slogan. Banyak yang pokoknya ditegakkan syariat Islam. Urasan dadak kemudian dan ini yang penting nilai-nilai ajaran Islam itu bisa terlaksana. Misalnya apa? Misalnya
seperti yang kejadian yang lalu. Yang pengadilan diajukan seorang nenek, ya, gara-gara barang sebenarnya dia terpaksa mencuri untuk memberi makan cucunya yang sudah kelaparan beberapa hari. Oleh polisi dituntut, kejaksaan yo setuju dimasukkan ke situ. Nek cara syariat Islam sik dihukum kudu nenek kuwi nek pancen lenyoro mergo kelaparan. Sik dihukum sapa? Wong sing kiwa tengene nenek kuwi, terutama sing sugih. Ya, zaman Umar bin Khattab itu. Kamu mencuri iya? Kenapa mencuri? Terpaksa ya Khalifah. Aku dan anakku sudah 2 hari tidak makan. Mau kemana lagi? Aku sudah bekerja, tapi tidak ada pengajaran mencuri. Dibebaskan. Itu namanya menegakkan itu, menjunjung tinggi, ya, menjadikan Islam, aturan Islam sebagai hukum tertinggi. Nah, cara masyarakat kan kompak setuju. Nah, nanti ngerti bisa badannya tidak nesu kan? Islam membenarkan enggak? Gawe sajen lu, dan bisa. Nek sajen luar dan desa boleh saja. Cuma situ, posisi bagai paling murah 5 kilo beras, itu sisi kan itu sajen. Orang kok mengikuti sulit orang kepangan, ya kan? Baik. Kemudian yang dimaksud masyarakat Islam bukan sekedar label-label, tapi yang benar-benar mengamalkan ajaran agama Islam, mengamalkan dan mengutamakan. Jadi pertimbangannya itu, nek manut agama Islam itu, nek cara masyarakat oleh, nek cara Islam oleh orang. Satu contoh ini, kebetulan dulu di Baturan, Perdukuhan Baturan, ya. tempat ketua ranting selatan. Jadi masyarakatnya itu rindu sekali untuk adakannya. Sampai akhirnya minta dukungan ke rumah. Lalu raya segitu ya. Dilalai waktu kui calon ketua ranting orang militan. Akhirnya diadakan pertemuan di balai desa. Nek diomongke Islam ra ono ajaran kono guru desa nampa. Akhire kepeksa sing tuwek iki gamblek. Bapakku iki tahun 46 dadi kaum. Ketuane kaum ning Prianggo iku bapakku. Tekan sedo ora tau mulangke. Siji, pemidore juru kunci kuburanku yang kenal. Sekolah Pak Wiro tulis setro Pak Min ora tahu nantinya dia. Iki sing anak-anak nyadar sapa? Jebule wong yo desa asale. Nggawa ide saka liya. Untung calon ketua ranting iki. Akhirnya digembosi. Harus seperti ada mendukung, juga mereka mau pamer lebih betul. Bisa melanggar, ikhwan. Baik. Nah, lalu tugas pokok Muhammadiyah apa? Dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu yang bergabung dalam Perserikatan Muhammadiyah itu harus ambil bagian untuk kepentingan 3 hal itu. Dakwah itu apa toh? Penyiaran dan pengembangan seruan untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran agama Islam. Yo nek kembali lagi, umpamane ora iso mulake, yo gelem mulak. Orane ngerake wong ben gelem sinau. Orane begitu. Ora kok ana kegiatan apa-apa tanpa
berhenti. Jangan. Amar ma'ruf, mendorong, menghimbau, mendorong agar orang suka pada perbuatan yang bernilai baik. Ya kan? Ini kan luas tokoh tadi. Menghimbau, masuk menghimbau aja nggak bisa. Mendorong masuk nggak bisa, ya kan? Agar orang suka melakukan hal yang bernilai. Kita tahu, ini orang berbuat jahat. Kok kita orang yang tahu itu keliru kemudian diam saja? Itu kan menurut istilah hadis kan, setan akros, setan bisu. Nah kita nggak mau sebagai umat Muhammad dikatakan sebagai setan bisu. Maka kalau melihat hal yang negatif, kita harus cegah. Kalau ada orang yang tidak tergerak untuk hal yang baik, harus kita bangkitkan kesadaran. Ya kita mesti praktek. Ingat, sak jahat-jahatnya orang, hati kecilnya mesti cinta kepada kebaikan. Jajan kau seneng bingung penjahat itu, bingung narkoba misalnya. Coba sekali waktu ditanya, saja nih, nek kowe jadi bingung narkoba mungkin, penghasilan apa kowe ya gelem lan kowe seneng nek anak musuh neruske profesi. Itu akan mengatakan orang cukup aku saja, anak turun pojongan. Jadi pada akhirnya semua orang itu punya keinginan untuk berbuat yang baik. Nah kita kan Muhammadiyah itu wajib nyutil-nyutil itu loh. Yo piye carane? Mumpun diucap terus ngajak orang yang cukup pintar. Ya. Silakan baca riwayat Pak A.R. waktu berdakwah di Bengkulu. Melempeng wong amalannya sinan. Ditakoni. Saudara-saudara sudah tahu maksud bacaan sudah, ya belum, ya dipelajari satu ayat per ayat. Di RRI dulu kan Pak R ngajarin terjemah ayat per ayat, kata per kata. Ya makanya itu terjemah. Kenapa? Kita ini wajibnya usaha, tidak wajib berhasil. Ini perlu diingat. Sebagai warga Muhammadiyah sebagai pejuang dakwah. Ini catat nih, kita wajib usaha, tapi tidak wajib berhasil. Kita kadang-kadang kan sok terkooptasi, terpengaruh dengan hasil. Pokoknya saiki modelnya instan, terus nggak ada training. Pokoknya periode ini harus berhasil begini. Ya rasa menunggu. Saiki periode akeh nongko wakaf tanah, ning diplanning, nek sok tuku watu sak kipik rong kipik. Ora kudu dadi gedung iki. Maaf udah pulang Joko. Ya kan? Mbak Wika enak itu wong sing berbuat. Ya. Itu kan mergo usul-usul bos, ya. Akhirnya sing nanggung to. Nah, itu ramah. Ikut tak? Nabi itu perjuang luar biasa, tapi tidak pernah mengkaji harus berhasil tidak. Baik, kalau tidak. Kemudian dia itu jangan contohkan. Kepiye toh caranya dakwah marah yang baik. Ini yang penting sekali Pak. Satu dilakukan sebagai ibadah. Ingat, kawin berjauh. Wa ma'afalah izin wa musailah. Jadi berdakwah itu memang tugas hidup. Dakwah ma'ruf nahi munkar itu tugas hidup. Nek kowe ora gelem dakwah, ora amar ma'ruf nahi munkar, ora sah urip. Itu kalau menurut konsep carane piye? Ya ora kudu ngomong, lisanul hal afsahu min lisanil tok praktek iku wis dakwah, ora sandadak ngomong. Piye aku ndek rezeki luwe ora sandadak. Jadi kudu rasa. Sapiring tak tangane sing luwe. Ya kan? Duwe klambi kira-kira wis berapa seneng sewangun. Kayak ono wong kan dikamoan. Kan gitu. Tugas hidup. Kalau Allah sengaja menjadikan manusia untuk ibadah, dakwah amar ma'ruf itu berarti tugas di hidup kita. Baik.
Kemudian dilakukan sebagai jihad dengan penuh kesungguhan. Kalau dalam manajemen modern ada istilah kuat, ada perencanaan, ya kan? Planning, organizing, executing, jadi orang yang budak, ada program, ada pembagian tugas merata, semua diberi tugas, orang penonton, kan begitu. Kemudian ada penyediaan fasilitas, kemudian ada komando, kapan mulai, kapan berakhir, dan kemudian ada organisasi manajemen dan jihad seperti itu. Kurang kok tunggu pedang goyang kan. Jadi jihad dalam menata organisasi dengan ada prinsip-prinsip manajemen modern. Maka ya sudah bagus sekarang ada lomba administrasi ranting bareng. Ning sing perlu real rame ngapusi sing perlu. Ada pengajian peserta sekian kebebasan ngapusi. Makanya contoh lah seperti Masjid Joko Karya, perlu jamaahnya buat absen, penting begitu. Gereja kayaknya buat absen, iya. Orang itu parah nih kalau pas itu dari 10%-nya gitu. Nah, kita mau begitu apa gimana? Coba mari kita mulai. Jadi kebetulan ada takmir masjid Baturan tuh ya, kalau masih jadinya juara. Iya. Saya kebetulan nasihat murah dilapori. Sehingga waktu ada evaluasi itu aku takut sih dievaluasi apa ya. Tapi juara dapat uang ya. Coba pakai penjer gitu. Dulu saya pernah rasanan dengan orang yang punya duit. Boleh Pak sediakan penjer, nanti penjer saya sediakan. Sudah saya sampaikan kepada ketua, jika orang rasanya mengandani. Coba pakai penjer, sehingga nanti ada klasifikasi jamaah. Karena ada masjid tertentu, siapa yang beri target absen sekian diberi hadiah. Yang perlu ya, didanai rakyat 5%. Itu Pak, penjer kan orang Arab ya. Kalian perlu itu. Nek awalnya mungkin orang yang memang sekedar mengenai absen, tapi nanti akhirnya timbul ke sana. Coba nek padanya tidak pesan dengan hadiah. Awalnya kan ben oleh hadiah, kalau balik suara ya kami ngarah hadiah. Awalnya wis kulino, nek telat isin. Awalnya isin kalau alhamdulillah saya duwe isin nek di ya. Jadi pakai sistem manajemen modern. Kemudian dilakukan Rasulullah dengan penuh tanggung jawab. Artinya seluruh kegiatan itu dilakukan dengan dasar transparan. Jadi program-program kerja itu harus dipahami oleh seluruh komponen yang ada dalam organisasi. Orang yang cukup ketua, sekretaris, orang yang cukup nengen, enggak boleh. Organisasi itu harus ditumpak administrasi. Jadi programnya apa? Dibuat planningnya. Ini diberlakukan kapan? Nek perlu penunjangnya apa? Alatnya apa? Biayanya piro? Sing nglakoni sapa? Nek perlu kan sampai ke sana. Itu yang namanya dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Ojo tanggung jawab, ojo jawab tanggung. Jawab tanggung. Keuangan bagaimana bendahara? Alhamdulillah data masuk. Nah, terus sudah digunakan Pak. Waduh lupa ya. Akhirnya jamnya tanggung. Nah, catatannya ada sebagian dari tank truil, nggak ada sampai seperti itu, ya kan? Enggak. Nah, kemudian yang penuh dengan sabar. Kita tahu ya Rasulullah itu dalam berdakwah amar ma'ruf nahi munkar kan membawa sifat apa? Air. Wah itu sabarnya luar biasa, ya kan? Di lautan disinari panas matahari terbang dia. Ikut angin, hantamkan terus turun, ya kan? Turun, masuk juga, ketemu aliran besar, oke rombongan, ke bendung merembes,
untuk bisa kembali ke laut. Dan orang bunga-bunga istilah Pak Amir Rais memakai filsafat garam. Orang perlu bunga-bunga ning nyotoran sandi. Ya itu tadi kita nggak usah mahbulat-bulat Islam. Ning nyotor orang lingkungan sing kumuh. Yuk pada gerakan kebersihan. Kenapa Islam itu mengutamakan kebersihan? Nah perlu ya sekali-sekali lomba jamaah, ya kan? Dinilai bagaimana kerapiannya dalam berpakaian. Kan dalam Gusti Allah, kudu zinatakum dalam masjid. Pakai pakaianmu, perhiasan yang bagus-bagus kalau mau sholat jamaah. Nah perlu, jangan sampai pada penilaian. Nek sing kira-kira kaya ganti-ganti perkara itu, ya tukoknya nek perlu. Ojo tas sekian juta ning jamahe klambine diwaki. Nganggo kaos. Wis ganti kuning. Coba lah sekali. Aku rawuh, aku menghadapi Masjid Ar-Rahman mulai oleh juara. Disediani nek ono klambi oleh milih ora gitu. Disediakan baju untuk jamaah. Saya lihat alhamdulillah. Begitu juga makanannya. Tolong saksi lagi bunga orang. Di sana berlaku ada yang tukang di kita siapa tahu. Tapi yang menyamakan itu kan teknis. Perasaan kapan yang teknis. Kan gitu. Baik. Jadi dilakukan dengan sabar. Tidak perlu buru-buru. Sekali lagi ingat, kita wajib usaha, tidak wajib lihat Pak Tani sawah apa lemah makan, ya kan masih butuh golingis, ya kan? Yang tadi udah kalau udah ono buku kandang juga, ya kan? Begitu sudah turun jagung tidur, tukul di rumah, nak walang-walang. Gua kok butuh salah ngomong tidak. Seberapa buahnya dia alhamdulillah. Pas begitu alhamdulillah syukur tanggal itu. Pasti aja. Oh Gusti Allah le maringi aku cilik ben ora kewargen. Makanya dia bisa tidur banyak. Beda dengan pegawai dipotong sidik meluh. Ya kan? Dijanjikan kenaikan enggak. Kasus kredit enggak pakai rapel. Bukan seperti itu. Sabar. Rasulullah itu luar biasa. Ya kan? Tidak buru-buru, tidak mudah menyerah, ya kan? Dalam menghadapi halangan David. Coba, memang kita perlu sekali waktu itu membaca tarikh, terutama setelah periode awal. Bagaimana deritanya periode awal? Berapa? 13 tahun di Makkah. Luar biasa. Kita tahu ya, Syahidah pertama siapa itu? Istrinya Ammar bin Yasir, perempuannya. Ya? Siapa namanya? Istrinya Ammar bin Yasir. Itu syahidah pertama, wanita pertama yang mati syahid dibunuh oleh orang kafir. Saking sadisnya, yang ditembak bukan lehernya, kemaluannya. Bayangkan. Bagaimana perasaan Rasul melihat umatnya diperlakukan itu? Gondok, tapi belum waktunya membalas. Bagaimana kesabaran kita? Luar biasa. Tapi surga jaminannya. Sampai orangnya masih hidup, Rasul bilang, kamu ini ngompol, aku krungu suara terumpah. Bilang, awal dhewe sing bagus-bagus enggak kalah karo Bilal kan hitam, kulitnya hitam, rambutnya keriting, suaranya jos. Dialah orang yang kalau adzan naik ke atas Ka'bah, dia cara pede bukan Ka'bah, potong lehernya. Sabar dalam menghadapi serangan dan rintangan. Ingat, wallahu ma'as, innallaha ma'as-sabirin. Jadi nek gawe program ya dikira-kira sak periode ini engko diteruske karo periode berikutnya. Ya ibarat membangun sebuah bangunan lah.
orang itu rampung sampai udah terus generasi berikut. Jadi sabar, tak buru-buru, tidak mudah menyerah dalam menghadapi halangan. Ingat, senajan dakwah amal ma'ruf bukan tujuannya apa? Orang sebelum setuju. Ya kan? Seperti gerakan orang-orang salafi itu kan meneruskan pengajian mereka. Tapi nyatanya sih bubar ke akhirnya. Nah ditakoni sing bae kowe kok bubar ke iki ngopo? Karena ora sak golongan barang perkara gendera. Ora masalah ajaran. Nah, kemudian yang C, tawakal. Artinya apa? Menyerahkan hasilnya pada Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti kemarin. Nah, yang penting ingat Rasulullah itu sebagai penerima wahyu, pelaksana ajaran wahyu itu dan penyebar ajaran itu sendiri. Nah, maka kita sebagai umat pengikut, mari kita pahami ajaran Islam, kita laksanakan, terus kita sebarluaskan ajaran Islam kepada setiap orang. Karena apa? Islam itu adalah kafatan nas untuk setiap orang. Itu makanya di dalam Muhammadiyah tidak ada istilah lawan, yang ada kawan. Orang yang sudah mau menerima, mau mengamalkan, namanya apa? Kaum umat ijabah. Yang belum mau menerima, belum mau mengamalkan, kita namanya umat ya. Alhamdulillah di lingkungan kita sudah umat apa? Belum ijabah, tapi masih umat dakwah. Tapi sudah punya modal. Mereka sudah mau mengaku beragama Islam. Tinggal kita tingkatkan dulu saja Islam itu orang yang cukup neng lisan, orang yang cukup astagfirullah, orang yang cukup kenduren, ya kan? Kan tidak ada yang wajib, ada yang sunat, ada kan itu bertahap, rugi ini. Nah, mari kita memposisikan diri sebagai warga Muhammadiyah, ambil bagian, ya, terutama apa? Mempelajari agama Islam, mengamalkan Islam, kemudian menyiarkan agama Islam. Dari mana? Aku saku. Dimulai dari diri sendiri, kemudian meluas. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, lain waktu. Saya kira nggak perlu bertanya, kami paham kabeh. Ternyata sudah menunggu.